Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki gengs, ku ketawawan ki gregeten ya. Kori ki wis tak pek. Iki mbok mateng mbok. Ambune kaya cemedak, guys. Ki. Ki lek jerene katanya ya. Gori yang udah mateng itu bunyinya buk buk buk. Tuh, menurut kalian bener enggak? Silahkan komen di bawah ya. Baunya asli persis kayak cemedak, guys. Entah ini cemedak memang cemedak besar atau gori ya, saya nggak tahu. Tapi asli baunya kayak cemedak. Dan ini sudah saya kasih buluri atau saya kasih air, katanya kalau dikasih air itu tidak lengket. Tapi menurut kalian gimana ya, guys? Tak sendekno aku ora duwe backclip, guys. Oke. Ini memang budut. Kalau saya buang. Allahu Akbar. Allah. Busuk, 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 busuk. Bang, ora ning ngarit apa golok ngono, Bang. Eneng jane, guys. Tapi ya gimana ya? Ini ngambil ember dulu ini. Tunggu sebentar. Tiga ember, guys. Besok. Terus tunggu ember ini, guys. Halo, selamat datang kembali di Inovator, program hiburan Dewi Indonesia bersama saya Akram Askar. Sabar, Pada guys. Dewi kami sudah menyiapkan berbagai tema dari dunia sains, teknologi, lingkungan, dan gaya hidup. Inilah 3 topik paling menarik yang akan kami sajikan pekan ini. Potensi elektrostatis pada bunga untuk berkomunikasi dengan serangga, mencegah burung albatros dari kepunahan, dan indahnya ladang lavender di Perancis. Soalnya jadi biungku. Bagaimana serangga tahu bunga mana yang masih Memang memiliki serbuk sari? Seorang peneliti dari Universitas pendeprok lah. Bristol membuktikan adanya potensi elektrostatis pada bunga sebagai alat Sabar, guys, aku paham. yang mengukur Maksudnya kalian. bunga berenergi negatif. Apa kaitannya dengan proses komunikasi bunga dan serangga? Simak yuk. Ini kan maksudnya biar nggak kotor. Monsternya maksudnya. Hubungan tumbang di antara bunga-bunga. Antara serangga dan bunga ada daya tarik yang sangat istimewa. Jika kumbang hinggap di bunga, serbuk sari menyebar dan menempel di rambut-rambut halus. Tapi buang aja, Bang, sayang. Enak itu. Hubungan manis antara bunga Ngambune kayak cemedak. sedang diteliti. If you simpan, kalau kita lihat baik-baik, kita Gawe es krim enak tenan iki yakin. hinggap secara kebetulan di sebuah bunga. Mereka menghindari bunga yang sudah dikunjungi serangga lainnya dan mencari bunga yang sudah lama tidak dihinggapi lagi. Karena persediaan nektar bunga-bunga ini sudah penuh lagi. Saya duga kumbang Nek nang tempatku jeneng namanya itu gori. Nah, tempat kalian apa kan namanya? Komen ya, komen. Kali komen. Flowers cannot
bosen ya apa Bunga sepertinya tidak katanya nek bercara gori untuk mangan mengatakan gori bahwa nektarnya habis. Serangga juga tidak bisa cepat mengubah warna, aroma, atau bentuknya. Jadi bagaimana enggak kakak ya sinyal? Penelitian kami menunjukkan hanya ada satu cara yang bisa berubah dengan cepat pada bunga, yaitu potensi elektrostatisme. Apakah bunga memberikan sinyal elektris kepada serangga kalau ada nektar atau kalau tidak ada lagi? Kami telah mengukur bahwa bunga-bunga berenergi negatif. Penyebabnya, permukaan bumi energinya negatif dibanding atmosfer sekitarnya. Dan energi negatif itu pindah dari tanah ke bunga, jadi bunga juga energinya negatif. jadi mantap banget Sebaliknya kumbang menyebar elektron-elektron saat terbang. aku tuh makan gori udah Jadi mereka 1 tahun lebih nggak makan gori karena dulu bahwa kumbang menangkap gelombang makan itu bisa dibuktikan di laboratorium. entah bulan berapa tahun lebih kan Walaupun energinya kecil, dari lulus para peneliti menggunakan ngangkat kerja mensimulasikan pulang bunga yang punya nektar. kerja lagi pulang Saya kadang-kadang berbicara dengan mereka. karena identik di sini tuh gorinya di sayur enggak bukan makan kayak gini. Nah kalau di kota itu entah dijual apa enggak saya nggak tahu. Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan pandemi. Semua orang harus berperan serta, semua warga harus ikut. Kayaknya busuk sampai sini loh. Tanpa Sampai atas ucapan ya. itu kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua. Gua enggak, cuman ada itu aja. Awali pagi Anda dengan berita terkini bersama Klik Indonesia Pagi. Setiap hari, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pernahkah sobat mencoba eksperimen sederhana dengan rambut dan sisir? Bila sisir digesekkan pada rambut secara berulang, maka rambut akan berdiri akibat muatan positif yang disebabkan oleh gesekan. Sama halnya dengan kumbang yang terbang dan bergesekan dengan udara. Mari kita simak eksperimen yang membuktikan hubungan komunikasi mereka. Ini kalau dibiarkan 2 hari sampai 3 hari ini Para peneliti menempatkan kabel pada sebuah bunga. harumnya itu sempurna ya guys. Dengan alat pengukur Harumnya itu benar-benar harum yang membuat tegangan listrik menuju. karena katanya kalau Ini seperti matangnya di pohon itu tidak manis, tapi ini manis. Enak manisnya itu kalau diimbuk. pada rambut akan berdiri. Prinsipnya sama. Orang menggesekkan tongkat pada rambut dan energi yang timbul sama seperti kumbang yang Seperti cintamu. ini yang kami simulasikan. Semakin lama semakin manis. Kumbang untuk mengecek alat Mantap. pengukur. Tergantung jaraknya, suara bisa terdengar lebih kuat atau lebih lemah. Semua alat berfungsi. Sekarang giliran kumbangnya. Eksperimen menunjukkan setelah mendarat, energi antara kumbang dan bunga saling menyesuaikan diri. Jadi kumbang berikutnya yang datang tahu bunga ini sudah dikunjungi. Tidak ada nektar lagi. Setelah beberapa waktu, bunga memproduksi nektar lagi dan punya energi negatif. This is what we are after. What we want to find Pertanyaannya sekarang, dengan organ indera mana kumbang menemukan gelombang elektrostatis ini? Untuk itu kami menempatkan kabel di sebelah kumbang yang sudah bertempelan serbuk sari. and arrange two little Antara kedua kabel kami salurkan
hanya berukuran nano. Dugaannya, rambut dan antena bisa bereaksi atas perbedaan tegangan. The vibrations we can see, Getaran-getaran di sini sangat minimal, representation of the data. sehingga kita perlu piranti lunak untuk memperkuatnya secara grafis supaya kelihatan. Kenyataannya, rambut-rambut dan antena ini bergerak dengan getaran sangat kecil. So this is not Itu dimensi yang tidak bisa kita lihat, tapi bisa dirasakan oleh serangga. Di mana letak organ indera yang memungkinkan kumbang menangkap getaran itu belum diketahui. Tapi ketertarikan kumbang dan tuna memang ada. all in all, I think this is a bit Kita sekarang punya kesempatan besar untuk meneliti dimensi komunikasi ini yang tidak bisa ditangkap oleh kita. but that hidden Mungkin juga ada komunikasi antara serangga-serangga lain dan tanaman, atau bahkan pada binatang-binatang yang lebih besar. herbivores that all Kita akan mencari tahu Ulelelele. apakah penginderaan elektrostatis yang ada di luar dunia kecil serangga ada juga di luar dunia-dunia bunga. much more generalized perhaps this process of detecting electric fields is in the small world of insects and plants. Bagi kumbang, lebah, dan serangga lain, gelombang elektrostatis juga jadi bantuan navigasi dan secara langsung menuntun mereka ke tempat tersedianya nektar. Burung albatros memiliki sayap yang memesona dan terbang di atas lautan dengan kecepatan 70 hingga 80 km per jam. Sayangnya, kesempatan untuk melihat burung ini terbang di atas lautan semakin kecil karena terancam kepunahan. Seorang ilmuwan Prancis meluncurkan proyek penelitian untuk mencegah albatros dari kepunahan. Dengan lebar bentangan sayap hampir 3,5 meter, albatros bisa dibilang burung laut paling megah di bagian bumi selatan, juga jadi salah satu spesies burung paling terancam kepunahan. Di Pulau Crozet di Prancis, para peneliti melengkapi burung-burung dengan transmitter. Sejak musim gugur lalu, mereka menelusuri jalur terbang burung albatros. Peneliti ini sudah terpikat pada albatros waktu masih kecil. Albatros terbang dengan kecepatan 70 sampai 80 km per jam di atas laut melawan badai tanpa menampakkan sayap. Mereka menggunakan angin sebagai penyokong. Waktu terbang, albatros sangat memukau. Kalau ke laut, banyak pakar bermimpi melihat seekor albatros. Tapi kesempatan itu semakin kecil karena jumlah albatros yang berkelana menurun secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Diperkirakan hanya tinggal 25.000 ekor di seluruh dunia. Albatros sering mengikuti kapal-kapal. Para pakar biologi laut khawatir. Masalahnya ini perairan internasional. Organisasi internasional tidak punya instrumen hukum untuk membuat kapal-kapal itu menghentikan penangkapan ikan ilegal. Para peneliti meluncurkan proyek penelitian Ocean Sentinel untuk memerangi penangkapan ikan ilegal dengan menempatkan 170 burung yang dilengkapi transmitter radar dan bisa melacak kapal-kapal untuk ini satu transmitter punya antena GPS yang memungkinkan lokasinya ditemukan, antara lain mengirim data langsung kepada kami lewat satelit. Para ilmuwan membandingkan data yang dikumpulkan burung-burung dengan data dari kapal-kapal yang legal. Sekitar 30% kapal yang beroperasi di dunia tidak punya izin. Kalau kami bisa membuktikan bahwa tingkat Cara ngilangin getahnya, tertentu tinggi dan kalau dulu pakai minyak. tidak menyalakan sistem identifikasi mereka, itu akan menjadi langkah. Ini kalau pakai ringso ini lebih enak. Peneliti ini juga menjadi aktivis konservasi alam liar. Dia membantu melacak kapal penangkap ikan. Aku paling nggak suka kalau getah-getah. Albatros akan terus terbang
di Kepulauan Riau. Untuk kecil makanya saya minta bersih. Udah dipetikin. Mau kayak gini. Karena pingin aja. Bukan untuk Udah lama kan? dan bukan prestasi punya anak banyak. Jadi tujuan nikah itu adalah ibadah, ingin mencari ridho Allah. Ini yang kadang-kadang dianggap jadi bentrokan dan sering yang dilihat adalah selalu fokusnya pada sisi negatif. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Serambi Islami Mutiara Hati. Nggak resik bisa nempel Dari 12 tim kembali berpacu di kasur gitu. Bagaimana persaingan Gitu. memperebutkan podium teratas? Hi, I'm Nick DeVries, racing for Mercedes EQ Formula E team. Want to keep up with all of the Formula E action? Keep watching Formula E live on TVRI Indonesia. Ibu kota Ethiopia, Addis Ababa, menyulap sampah menjadi bernilai. Dengan menggunakan sampah sebagai penghasil tenaga listrik, setidaknya kebutuhan listrik 25% rumah tangga di Addis Ababa dapat terpenuhi. Tidak hanya menghasilkan listrik, instalasi yang sesuai standar Uni Eropa ini juga mencegah pencemaran air tanah oleh bahan kimia beracun dan mereduksi jumlah gas metan yang dibuang ke atmosfer. Hebat ya? Tumpukan sampah ini adalah sesuatu yang bernilai. Di Addis Ababa digunakan untuk menghasilkan energi. Instalasi pembangkit listrik di ibu kota Ethiopia ini adalah yang pertama di Afrika.